Puji nama Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Sehat? Sehat. Oke. Ya, silakan kalau teman-teman butuh PowerPoint atau catatan khotbah hari ini bisa scan kris yang ada di depan, ya. Karena ada banyak hal yang saya rindu akan bagikan pagi hari ini, siang hari ini, untuk melanjutkan seri pengajaran tentang Kingdom Financial Stewardship. Jadi sepanjang bulan Mei ini kita akan berbicara tentang prinsip keuangan, prinsip finansial dalam kerajaan Allah. Dan minggu lalu sudah dibuka dengan perspektif Kingdom Financial yang disampaikan oleh Ko Budi. Dan kalau saudara tidak datang minggu lalu, saya sangat menyarankan untuk mungkin bisa pinjam catatan khotbah teman dari satu komsel, atau mungkin kalau mau melihat ulang videonya yang ada di YouTube, boleh nanti bisa minta link ke service director ya, supaya teman-teman bisa melihat semuanya dari point of view yang benar. Karena sepanjang bulan ini, bulan Mei ini, semua khotbah kita akan berbicara tentang financial. Oke, giliran saya hari ini akan berbicara tentang prinsip menerima, teman-teman. Prinsip menerima dalam Kingdom Financial, dan saya memberikan judul The Seed Principle atau prinsip benih, karena ini akan menjadi sebuah analogi yang menggambarkan, memberikan benang merah dari apa yang akan saya sampaikan. Jadi semuanya siap? Siap? Oke, kita akan belajar sama-sama tentang prinsip benih, dan saya akan langsung mulai dengan hal ini. Buat saudara yang sudah sering datang di SMCC, ikut di training, ikut di equipping, saudara akan tahu bahwa kita sudah belajar tentang yang namanya dalam kerajaan Allah, itu nggak ada uang. Ya, saya tahu kekecewaan saudara melihat ini, waduh, katanya diajari prinsip menerima. Ya kan? Tapi ini kenyataannya. Yesus bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi prinsip kerajaan berbeda dengan prinsip dunia. Kata dunia yang ada dipakai di sini pakai kata kosmos. Dalam kerajaan Allah nggak ada uang. Mungkin saudara berkata, ya iyalah Dian, kamu ngomong seperti itu karena kamu bukan orang kaya. No, bukan itu. Karena pada kenyataannya kalau kita mau lihat saudara, kalau memang uang itu sepenting itu dalam kerajaan Allah, kenapa Yesus waktu dia datang ke bumi ini, dia tidak memilih lahir di keluarga yang paling kaya di dunia? Kenapa dia memilih lahir di keluarga hanya tukang kayu? Dengan segala kesederhanaan yang ada. Pernahkah saudara berpikir gini gak? Kok jadi orang Kristen itu susah ya? Kita udah melayani, kita udah belajar hidup benar, tapi kok kayaknya orang sebelah lebih kaya, lebih makmur hidupnya gitu ya. Kok kita gini-gini aja ya? Saudara, kita harus belajar melihat point of view yang benar. Di minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa uang itu hanya alat. Betul, masih ingat? Uang itu hanya alat. Jadi ini prinsip yang kita harus sama-sama punya. Nah, sejarah tentang uang, kita sama-sama tahu bahwa uang itu dimulai sebagai alat tukar. Betul ya? Dulu sebelum ada uang, orang kalau mau berdagang, mereka barter. Gitu. Kalau saya mau handphone saudara, saya tukar dengan handphone saya. Barter. Tapi akhirnya muncullah uang sebagai alat tukar. Kemudian uang berkembang menjadi alat ukur kekayaan. Jadi kekayaan seseorang tidak lagi diukur dari seberapa banyak sapi, berapa ribu sapi yang dipunya, berapa hektar tanah yang dipunya, tapi dihargai dengan uang. Kemudian uang berkembang lagi menjadi alat kekuasaan. Kenapa? Karena orang mulai menyadari segala hal butuh uang. Dan sampai akhirnya uang itu menjadi kekuasaan itu sendiri. Buktinya ada banyak orang tidak merasa damai sejahtera. Menguasai dirinya dengan ketakutan dan kekhawatiran begitu rekeningnya menipis. Ya kan? Tapi kan di SMCC nggak ada. Di sono tuh yang ada. Di SMCC nggak ada, kita udah belajar semua. Jadi ini kebenarannya saudara. Nah, terus apa yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan dikatakan Tuhan memberikan benih. Kalau kita lihat di Ulangan 8 dikatakan Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan.
Tuhan memberikan kepada kita yang namanya benih. Benih itu bisa berupa profil pribadi kita, benih itu bisa berupa kekuatan kita, benih itu bisa berupa talenta, passion, kerinduan hati. Tuhan berikan yang namanya benih di dalam kita. Itu kenapa saudara di Kejadian 1, perintah pertama yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan adalah be fruitful and multiply. Berbuahlah. Yang namanya buah itu dimulai dari benih. Betul? Pohon yang berbuah dimulai dari benih yang ditanam. Jadi itu kenapa Tuhan bilang kepada manusia pertama kali, be fruitful. Sayangnya ayat ini diterjemahkan di bahasa Indonesia dengan kata beranak cuculah. Kurang lengkap. Berbuahlah, be fruitful and multiply. Berbuahlah dan buahnya itu harus yang banyak. Jadi Tuhan berikan benih buat kita semua. Untuk supaya itu bisa dikonversi. Nah, kebenaran ini kita harus deal dulu di depan. Karena kalau saudara tidak deal di depan, saudara akan kecewa dengan firman yang disampaikan siang hari ini. Karena itu, saudara, saya punya sebuah prinsip yang sederhana. Yang saya berusaha pegang sepanjang hidup saya. It's not how much money you've made each month. Tidak sebegitu penting berapa banyak uang yang kau dapatkan setiap bulan. But how much you've connected to the kingdom purpose each day of your life. Tapi seberapa banyak kita terkoneksi dengan tujuan ilahi dalam hidup kita. Karena tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah untuk bertumbuh. Menumbuhkan setiap benih yang Tuhan sudah beri di dalam hidup kita. Tahun 2009, saya memutuskan untuk menjadi full-timer, melayani Tuhan sepenuh waktu. Banyak yang mungkin belum tahu, pada waktu itu, saya punya pekerjaan yang gajinya 5 juta. Waktu itu, tahun 2009. Gajinya 5 juta. Tapi somehow saya merasa tidak menemukan damai sejahtera. Saya tahu bahwa ini bukan tempat saya. Saya tahu ini bukan panggilan saya di sana. Sampai akhirnya saya ketemu sama Ko Budi. Waktu itu saya belum jadi SMCC, saya masih di gereja lama. Ditanya, mau nggak jadi full timer ELT? Tapi kita nggak bisa gaji kamu banyak, Dian. Kita cuma bisa gaji kamu 500.000. Saya punya kerjaan, gajinya berapa? 5 juta. Ini ditawarin 500.000. Cuman 1/10 aja, sudah. Tapi saya tahu di dalam hati, saya tahu ini panggilan saya. Saya tahu ini Tuhan. Jadi tanpa ragu, saya ngomong sama Ko Budi, oke Ko, saya ambil. Menurut saya, apakah saya bodoh? Siapa yang setuju saya bodoh? Om Musin? Enggak ya, enggak berani Om Musin. Saya ambil yang 500.000. Tapi saudara, kalau misalnya saya tidak ambil keputusan itu, saudara nggak akan ketemu saya di sini sekarang. Loh bener kan? Saudara, tanpa ragu waktu itu saya ambil. Kenapa? Saya belajar prinsip ini. Di tahun 2009, umur saya waktu itu 26 tahun. Nggak punya tabungan. Gak punya apa-apa, gak punya koneksi. Mau berpikir gimana masa depan. Modal merit aja gak punya. Pacar aja gak punya waktu itu. Tapi saya percaya Tuhan yang ambil alih kendali dalam hidup saya. Dan sekarang saudara bisa lihat sendiri. Nah, satu kali saya baca sebuah buku yang ditulis sama John Maxwell. Judulnya Roadmap for Success. Ini prinsip yang saya pelajari. Saudara. Dia bilang begini, sukses itu ternyata ada 3 hal. Yang pertama dia bilang sukses itu bagaimana kita tahu apa maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita sedang sukses.
Yang kedua dikatakan waktu kita bertumbuh mencapai potensi maksimal kita sedang sukses. Jadi waktu saudara tahu apa potensi yang Tuhan taruh, benih yang Tuhan taruh dalam hidupmu, dan kau kerjakan itu dengan maksimal, engkau sedang sukses. Dan yang ketiga si Maxwell bilang begini, sukses itu berarti menaburkan benih yang bermanfaat bagi orang lain. By the way, bukunya ini bukan buku rohani. John Maxwell terkenal sebagai pakar leadership, ya kan? Tapi juga sebenarnya dia seorang hamba Tuhan. Ini yang jadi prinsip saya. Jadi sukses itu bukan soal kita punya kekayaan yang paling banyak, kita punya rumah yang mewah, kita punya mobil yang banyak, kita bisa traveling ke luar negeri setiap minggu. No. Sukses itu bicara soal ketiga hal ini. Mari kita rubah mindset kita tentang yang namanya sukses. Amin? Setuju? Nah, sekarang bagaimana caranya? Ada 3 prinsip benih yang saya mau bagi kepada saudara. Yang pertama, find your potential. Kenali benihmu. Saudara percayakah bahwa setiap kita Tuhan sudah taruh yang namanya benih? Amin. Tuhan sudah taruh. Tidak ada orang yang lahir di dunia ini tanpa Tuhan perlengkapi dengan benih. Enggak ada. Dan sebenarnya saudara, masing-masing benih yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita itu punya tanggung jawab. Saya kasih contoh saudara. Kita lihat Matius 25, perumpamaan tentang talenta. Dikatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seseorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang diberikan 2, dan yang seorang lagi diberikan 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, seringkali yang kita perhatikan cuma 5, 2, dan 1. Sebenarnya yang penting justru kata ini, mempercayakan. Gak peduli seberapa banyak talenta, potensi yang Tuhan taruh dalam hidupmu, gak peduli. Karena sebenarnya Tuhan mempercayakan. Dan jangan lupa, Lukas 12 dikatakan, setiap hamba yang dipercaya, itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi saudara gak perlu bingung, kenapa kok saya cuman dikasih 1 kemampuan, kenapa kok orang lain sepertinya bisa banyak hal. Saya kok gak bisa ya, saya cuman punya 1. Gak apa-apa, gak masalah. Saya kasih contoh event. Event berdiri, event. Saudara, event ini luar biasa loh. Mau bikin kue, jago. Punya kemampuan entrepreneur, luar biasa kan. Mau nyanyi, saudara bisa lihat sendiri kan, gitu kan. Jangan lupa, dia yang ngajarin anak-anak saudara di sekolah minggu loh. Jangan lupa saudara, ya kan. Dia punya banyak talenta, teman-teman. Tapi ingat, jangan bangga dulu event. Semua talenta itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi enaknya punya 5 apa punya 1? Tetap punya 5 ya? Setuju? Setuju, oke, berarti harus siap dengan ini ya. Saudara gak usah silau sama orang-orang yang punya kemampuan banyak. Fokus aja sama kemampuan yang saudara punya. Tuhan sudah taruh benih itu. Amin. Gak usah iri, karena orang yang dikasih banyak, dia akan dituntut banyak. Yang berikutnya, kenali benihmu. Sebenarnya kalau saudara perhatikan contoh di Alkitab, mujizat penyediaan, pemenuhan kebutuhan hidup, itu dimulai dari apa yang ada padamu. Saya kasih contoh saudara. Satu kali di sebuah kejadian di mana Yesus berhadapan dengan katanya 5.000 orang laki-laki. Anak-anak dengan perempuan gak kehitung. Dikatakan Yesus bilang sama murid-murid, kamu harus kasih mereka makan. Karena orang-orang itu sudah lama sekali bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Terus murid-muridnya bingung. Tuhan gimana caranya ngasih makan segini banyak orang? Gimana caranya? Yesus bilang, kamu punya apa? Kamu punya apa? Berapa roti yang kamu punya? Dari sinilah kita ketemu kan, 5 roti, 2 ikan.
5 roti di situ disebutkan rotinya roti jelai lagi. Roti jelai itu rotinya orang miskin. Tapi kita lihat pada akhirnya mujizat terjadi. Seorang bisa makan dengan kenyang. Pemenuhan kebutuhan jasmani terjawab. Dimulai dari apa yang ada padamu. Katakan sama-sama, apa yang ada padamu. Contoh lain lagi. Di 2 Raja-Raja ada kisah tentang seorang istri nabi. Janda, nabinya sudah meninggal. Dan dikatakan si istri ini, si janda ini punya hutang yang banyak. Sampai-sampai dikatakan dia kemungkinan harus menjual anaknya untuk bisa membayar hutang itu. Dan akhirnya si janda ini ketemu dengan Nabi Elisa. Dia curhat, Om Elisa tolong dong. Elisa jawab apa? Kamu punya apa? Coba cek kamu punya apa. Dan dikatakan kami cuma punya buli-buli berisi minyak. Dan akhirnya dengan buli-buli berisi minyak yang terbatas itu, mujizat terjadi. Dituang di ember, dituang di botol, dituang di jirigen, gak habis-habis. Sampai dia kumpulin semua dari tetangga, semua botol, dia pinjem semuanya. Dan minyak itu baru berhenti waktu semua embernya sudah terisi. Dengan tiba-tiba si janda ini akhirnya jadi apa? Jadi juragan minyak. Ya kan? Tiba-tiba akhirnya dia bisa jual semua minyak itu. Dia pakai uangnya membayar hutang dan untuk kehidupan sehari-harinya. Mujizat penyediaan dimulai dari apa yang ada padamu. Amin. Tuhan sudah taruh benihnya. Dimulai dari apa yang ada padamu. Saudara, jawaban dari kemiskinan itu bukan dari apa yang di luar kita. No. Jawaban dari kemiskinan itu sudah ada di dalam kita. Tuhan sudah taruh benihnya, Tuhan sudah taruh potensinya. Saudara gak perlu cari dari luar. Sudah ada di dalam dirimu. Katakan sama-sama, sudah ada di dalam diriku. Yes. Terus, contoh lain lagi. Ternyata teman-teman, saudara, pekerjaan itu dimulai dari apa yang ada di tanganmu. Saya kasih contoh. Masih ingat ceritanya Musa? Waktu dia dipanggil sama Tuhan di Gunung Sinai. Tuhan bilang sama Musa, oke Musa, sekarang kamu kuberikan pekerjaan baru. Bawa orang Israel keluar dari Mesir. Tapi kita tahu sama-sama Musa itu suka ngeyel. Jangan akulah Tuhan, aku gak bisa apa-apa, aku gak punya kemampuan apa-apa. Bla 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 bla, kayak kita kan. Ini aku utuslah dia kan. Terus Tuhan cuma bilang gini, apa yang ada di tanganmu? Musa waktu itu pekerjaannya adalah gembala. Jadi kemana-mana dia bawa tongkat. Tuhan cuma bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Oke, dengan tongkat inilah kamu akan menyelesaikan pekerjaanmu. Kita semua tahu, hanya dengan tongkat itu saudara, dia bisa angkat ke atas laut terbelah. Mujizat terjadi. Ada sebuah tulisan yang bagus dari seorang yang namanya Max Lucado. Dia menulis sebuah buku namanya Temukan Sweet Spot Anda. Ini juga buku yang bagus. Dia bilang begini, Anda sudah dikemas sebelum Anda dilahirkan. Tuhan melihat seluruh hidup Anda, menentukan tugas Anda dan memberi Anda peralatan untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi menurut si Max, kita itu seperti sebuah paket. Untuk supaya kita tahu apa kegunaan paket itu, ya harus dibuka. Kalau isinya stetoskop, jarum suntik, wah ini dokter. Kalau dibuka isinya wajan, sotel, ya kan, oh ini chef. Kan gitu. Jadi saudara kita semua ini sudah di packing sama Tuhan, sudah lengkap. Ada orang punya kemampuan ngomong misalnya, kalau ngomong, cas-cicus, bakat marketing. Bukan gitu. Ada orang sangat detail, ya kan bisa melihat hal-hal kecil, ya kan detail-detail. Wah cocok dari akuntan. Kan gitu. Semua dari kita sudah diberikan Tuhan, sudah di packing dengan lengkap. Gak perlu cari dari luar. Amin. Jadi pertanyaannya apakah saudara mengenal benih saudara? Sudah kenal belum? Sudah ketemu belum? Tidak ada kata terlambat. Tidak ada
kata terlambat. Sepanjang kita masih bernafas, sepanjang kita masih punya kekuatan untuk melakukan sesuatu, temukan benihmu. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah work excellently atau tabur benihmu. Saudara, seberapa bagus benih yang saudara punya, seberapa banyak benih yang saudara punya, kalau itu cuma saudara diamkan di atas meja, nggak berguna. Benih itu akan berguna waktu saudara tabur, waktu saudara tanam, waktu saudara rawat. Karena itu firman Tuhan bilang, di perumpamaan talenta yang kita tadi sudah baca, orang yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta, dikatakan mereka pergi dan bekerja. Dikatakan mereka pergi dan bekerja dengan talenta itu dan menghasilkan 5 talenta yang lain. Demikian pula yang diberikan 2 talenta menghasilkan 2 talenta lain. Kata tuannya kepadanya, bagus sekali, hai hamba yang baik dan setia. Jadi waktu saudara mengerjakan benih yang saudara sudah diberikan oleh Tuhan, engkau adalah hamba yang baik dan setia. Sebaliknya kalau kita baca ayat ini, hamba yang dikasih 1 talenta, dia simpan. Dia tidak lakukan apa-apa dengan benihnya. Si Tuan bilang apa? Kamu hamba yang jahat dan malas. Coba ngomong kamu sama kanan kirinya, jangan malas. Ya, waktu kita hanya sekedar mendiamkan setiap benih yang Tuhan taruh dalam diri kita, kita menjadi hamba yang jahat dan malas. Berikutnya, menabur itu harus dengan rajin. Siapa yang suka kata rajin? Gak banyak yang suka dengan kata rajin. Firman Tuhan bilang seperti ini, saudara. Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu apa? Pagi-pagi hari. Siapa yang suka bangkong? You know bangkong? Itu bahasa Hong Kong. Dikatakan firman Tuhan kita harus menabur benih kita pagi-pagi hari. Artinya apa? Jangan malas. Rajin. Bangun pagi. Jangan suka leye-leye manja, bangkong. Bangun pagi-pagi. Firman Tuhan bilang. Bahkan dikatakan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Konsisten dari pagi sampai petang. Sampai sore. Tabur. 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 Jadi waktu saudara tidak menabur dengan rajin dan konsisten. Saudara sebenarnya sedang menghina setiap benih yang Tuhan sudah taruh dalam dirimu. Betul? Prinsip penerimaan dalam financial dimulai dari hal ini dulu. Dimulai dari hal ini dulu. Yang berikutnya, kita harus menabur dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main, saudara. Kita cuma hidup 1 kali. Jangan main-main dengan hidup kita. Sungguh-sungguhlah, tabur benih, kerjakan benih kita. Firman Tuhan bilang, saudara. Ayatnya bagus banget, Pengkhotbah 9 ayat 10. Dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu apa? Sekuat tenaga, segala sesuatu loh. Berarti kan suka atau enggak suka, kerjakan. Terjemahan yang lain lagi dikatakan setiap kali engkau dapat pekerjaan, lakukan yang terbaik sedapat mungkin. Jadi harusnya orang Kristen harusnya punya gaya hidup ini, excellent. Melakukan yang terbaik. Kenapa firman Tuhan bilang? Kita harus menabur dengan sungguh-sungguh. Mengerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh. Saudara, generasi sekarang aneh. Kemarin saya menemukan sebuah dokumenter, dikatakan ada sebuah penelitian. Anak-anak muda sekarang umur 20-30 tahun, mereka nggak suka bekerja. Mereka tidak mau bekerja. Kalaupun mereka bekerja, mereka cari pekerjaan yang fleksibel, WFA, work from anywhere. Mereka cari pekerjaan yang part time aja, yang nggak permanen. Waktu ditanya kenapa? Karena nggak mau susah.
Gak mau repot. Atau alasan yang lebih elit, ini bukan passion saya. Kalau saudara punya karyawan seperti itu, kira-kira saudara ngomong apa? Sadis Tante Mary. Iya kan? Karena seringkali itu kita pakai sebagai pembenaran atas kemalasan kita. Ini bukan passion saya. Saudara mungkin gak tahu, sebelum saya jadi full timer 2009, saya ini tukang obat. Jadi saya kerja di apotek 7 tahun, karena memang saya lulusan farmasi. Jadi kalau butuh obat bisa tanya saya. Pertanyaannya, apakah saya salah bekerja di bidang farmasi, walaupun panggilan saya adalah melayani Tuhan sepenuh waktu? No. Pada waktu itu yang Tuhan taruh di depan saya. Waktu saya bekerja di apotek, saya belajar banyak prinsip bekerja. Saya belajar bertanggung jawab. Saya belajar untuk mengatur semuanya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Yang penting adalah apa yang ada di depan mata kita, yang Tuhan berikan, kerjakan itu. Kalau soal bicara masalah passion, bicara masalah panggilan, nanti Tuhan akan belokkan. Tuhan kita itu suka plot twist. Ada yang suka nonton film? Tuhan itu suka plot twist, saudara. Ya kan? Ingat ceritanya Yusuf? Dia jadi budak di rumah Potifar. Tapi kita tahu ceritanya, dia bekerja dengan sungguh-sungguh walaupun dia seorang budak. Dia bekerja, dia gak mengeluh. Dan sampai dia dipercaya sama Potifar. Kemudian dia difitnah, dimasukkan ke penjara. Apakah dia mengasihani diri? Enggak. Dia tidak mengasihani diri. Dia tetap bekerja dengan keras. Sampai dikatakan dia dipercaya oleh kepala penjara. Dan tiba-tiba plot twist. Dari penjara ke istana. Tuhan kita itu suka plot twist. Jadi gak usah khawatir. Mungkin saudara merasa kok hidupku gini-gini aja ya. Kok pekerjaanku gini-gini aja ya. Santai. Cerita hidup kita belum selesai. Masih belum selesai. Episodenya masih panjang. Tunggu plot twistnya. Oke? Yang penting kita setia dulu. Kerjakan dulu dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, yang berikutnya. Ada sebuah prinsip yang saya mau bagi. Ini bukan saya mau merohanikan pekerjaan kita, no. Tapi firman Tuhan bilang sebenarnya pekerjaan kita itu harusnya menjadi sebuah penyembahan kita. Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan bilang, ditulis seperti ini. Kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Bahasa Inggrisnya pakai kata cultivate. Kata itu bahasa aslinya itu dari kata abad. Kalau ditarik lebih jauh akan ketemu kata yang namanya avoda yang artinya bekerja sebagai penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita punya mindset seperti ini, kita nggak lagi membedakan, oh ini pekerjaan, ini pelayanan, tapi kita melihat seluruh hidup kita adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan, saudara nggak akan bekerja dengan main-main. Betul? Walaupun mungkin saudara merasa saya hanya sekedar ibu rumah tangga. Jangan salah loh, ibu rumah tangga itu luar biasa capeknya. Benar nggak ibu-ibu? Kan? Tuh kan? Nggak peduli apa profesi, nggak peduli apa pekerjaan saudara. Kalau kita punya mindset bahwa pekerjaanku adalah penyembahanku, saudara nggak akan bekerja dengan main-main. No. Karena itu tabur, kerjakan. Gak usah pakai banyak alasan. Setuju? Susah ngomongnya. Ada sebuah kata-kata dari Kak Jo yang bagus sekali. Kak Jonathan Patiasina. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia agak susah. Dia bilang begini, you can lose your job, but you cannot lose your work. Bingung saudara?
Bingung? Pertama kali saya dengar juga bingung. Maksudnya apa ya? Kalau mungkin diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin begini ya. Kita bisa kehilangan mata pencaharian kita, tapi kita tidak bisa kehilangan fungsi yang Tuhan sudah berikan. Jadi sebenarnya nggak peduli apa yang kita kerjakan, detail pekerjaannya. Tapi sebenarnya saudara, Tuhan sudah taruh benihnya, Tuhan sudah taruh fungsinya, Tuhan sudah kasih ergon kalau kita sudah sering bahas itu. Pekerjaan baik, Tuhan sudah taruh dan itu tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang. Itulah kenapa kita harus terus menabur, mengerjakan sesuatu, terus menabur, terus menabur. Terus menabur, terus menabur, terus menabur. Waktu saya masih sekolah farmasi, entah kenapa saya itu suka dengan ilmu psikologi. Saya nggak punya kesempatan sekolah psikolog, tapi saya suka sekali, entah kenapa. Jadi setiap kali saya pergi ke toko buku, ke perpustakaan, buku yang saya cari, yang saya baca, itu buku-buku psikologi. Sampai akhirnya waktu terus berjalan dan saya menemukan bahwa salah satu panggilan saya, calling saya, adalah membantu orang menemukan tujuan hidup mereka. Itu kenapa saya suka konseling DISC, konseling karunia, saya suka sekali. Dan saya mempelajari itu. Saya mempelajari itu. Nah sekarang saya menuai. Orang datang. Dan saya bisa tolong mereka menemukan panggilan hidupnya. Orang bisa, saya bisa tolong mereka menemukan karunia-karunia yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya. Bahkan seringkali orang panggil saya, datang ke luar kota hanya sekedar untuk konseling. Itu bisa jadi salah satu mata pencaharian saya. Sudah bisa lihat bagaimana benih kita, waktu kita kerjakan, dikonversikan akhirnya. Menjadi sebuah penghidupan kita. Kuncinya adalah kerjakan. Gak usah bingung yang lain, kerjakan. Cuman ketemu satu benih, gak apa-apa, tabur aja. Kerjakan terus. Kerjakan terus. Gak akan sia-sia. Amin. Yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah punya iman, have faith. Apa maksudnya? Tunggu masa menuai. Setiap benih yang saudara tabur, yang saudara tanam, pasti saudara akan tuai. Itu hukumnya. Hukum tabur tuai berlaku untuk semua orang. Dan sebenarnya saudara, benih itu punya sifat, apa itu? Benih itu pasti bermultiplikasi. Waktu dia ditanam, waktu dia ditabur, waktu dia dirawat, dia pasti bermultiplikasi. Yuk kita lihat ayatnya. Galatia 6 ayat 7. Dikatakan jangan keliru, janganlah menganggap keadilan dan kebenaran Allah bisa dipermainkan. Karena suatu hari nanti, cepat atau lambat, setiap orang pasti menuai apa yang dia tabur. Sudah menuai kemalasan, selamat datang kemiskinan. Sudah menuai kerajinan, selamat datang kasih karunia. Ingatlah ini, 2 Korintus 9 ayat 6. Orang menanam sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menanam banyak akan menuai banyak. Ini prinsipnya. Jadi jangan takut. Tuaian saudara, taburan saudara, pasti akan saudara tuai. Pernah nonton film ini enggak? Faith Like Potatoes. Pernah dengar? Ada yang belum pernah? Itu film lama sudah. Jadi ceritanya tentang bagaimana seorang petani kentang, ya, karena kentang itu kan ditanam di dalam tanah. Nah, si petani ini tidak bisa lihat apakah kentang ini sudah bertumbuh atau enggak. Dia nggak bisa lihat. Dia harus percaya bahwa kentang itu ada di dalam tanah, nggak kelihatan. Supaya waktu dia masuk ke masa menuai, dia bisa tuai pada waktu yang tepat. Karena kalau dia dituai lebih cepat, rusak. Kalau dia dituai lebih lama, sama, rusak juga. Nah, seperti itu. Semua benih yang saudara tanam, pasti akan saudara tuai. Berikutnya, teman-teman bisa hitung nggak berapa banyak buah yang bisa dihasilkan dari satu benih? Nggak bisa. Waktu kita beli apel misalnya, kita bisa hitung tuh, kita buka, kita bisa hitung berapa benih yang ada di dalam apel.
Kita bisa hitung. Tapi kita tidak akan bisa hitung berapa banyak buah yang dihasilkan dari satu benih apel. Gak bisa. Karena satu benih itu mungkin bisa menghasilkan 10, bisa menghasilkan 100. Gak bisa. Kenapa? Karena sifatnya benih bermultiplikasi. Berikutnya. Jangan patah semangat. Jangan putus asa. Amin. Firman Tuhan bilang begini saudara. Janganlah kita bosan melakukan hal yang benar. Sebab kemudian kita akan apa? Menuai hasil yang penuh berkat. Apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Saudara pernah lihat ilustrasi yang orang menggali. Ya kan? Terus tinggal sedikit sudah dapat emasnya. Terus tapi dia balik. Ingat gak? Ya. Jangan putus asa. Terus aja. Biarkan iman saudara akan menolong saudara menuai pada waktunya. Yang terakhir. Semua tuaian adalah karunia Tuhan. Setuju? Gak usah bingung saudara. Biarkan Tuhan yang menentukan seberapa banyak tuaian yang saudara akan dapatkan. Semuanya adalah karunia Tuhan. Ayat terakhir. 2 Korintus 9 ayat 8-10. Dikatakan, ingatlah bahwa Allah sanggup menunjukkan kebaikan hatinya kepadamu dalam segala hal. Sehingga apa? Keperluanmu semua tercukupi. Bahkan lebih dari cukup. Dengan demikian kamu lebih mampu lagi melakukan hal-hal yang baik. Seperti yang dikatakan kitab suci, orang-orang yang hidupnya benar, bagaikan petani yang menabur benih. Mereka senang memberi dengan murah hati kepada orang miskin. Perbuatan-perbuatan baik mereka akan menghasilkan panen yang kekal. Nah, sebagaimana Allah menyediakan benih untuk ditabur dan makanan untuk dimakan bagi penabur. Demikian juga dia akan memberkati kamu dengan berlimpah-limpah. Artinya dia akan memampukan kamu untuk menabur dengan murah hati bagi orang lain dan memberimu upah atas perbuatan-perbuatan baikmu itu. Ada benih dan ada makanan. Jangan kebalik, benihnya dimakan. No, benihnya ditabur. Oke? Tuaian kita, itu Tuhan yang menentukan. Jadi recap, prinsip menerima dalam Kingdom Financial. Ingat ilustrasi benih. Kenali benihmu, temukan, cari tahu, gali. Kalau perlu tanya Bapak rohani, tanya pemimpin ya kan untuk menolong saudara. Pakai kuesioner-kuesioner itu juga bisa menolong. Begitu sudah ketemu, tabur. Kerjakan. Terus tunggu. Engkau akan menuai pada waktunya. Saya undang teman-teman Praise and Worship. Mari saudara bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, iblis seringkali taruh tipu muslihat dalam pikiran kita. Seolah-olah kita tidak punya apa-apa. Seolah-olah kita tidak punya benih apa-apa. Sehingga akhirnya kita merasa bahwa aku gak usah ngapa-ngapain. Aku cukup diam saja. Mungkin kita merasa minder dengan orang lain. Membandingkan hidup kita dengan orang lain. No. Tuhan taruh benih di masing-masing dari kita. Mungkin itu 1, mungkin itu 2, mungkin itu 3, mungkin itu 5. Tapi Tuhan pasti taruh benih itu. Sekarang tugas kita adalah menemukannya dan menaburnya, mengerjakannya.